kajian Ramadan di Masjid At-Taqwa bersama Syekh Mahmud Sulaiman dari Palestina yang tadi sudah mengisi ceramah ba'dal tarwih. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu wawasan kita, menambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di kegiatan Ramadan in Masjid Taqwa Kota Blora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah salat Isya dan Tarawih Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimahullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama menjadikan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita masih dapat diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, istimewa pada malam hari ini kita kehadiran tamu dari jauh, yaitu Syekh Mahmud Sulaiman. Selamat datang, ahlan wa sahlan fi Blora. Di Syekh Mahmud dari Palestina, jauh-jauh dari sana untuk bersilaturahmi pada kita dalam rangka memberikan semangat untuk membangun kembali Palestina yang saat ini masih dalam keadaan tidak baik-baik saja. Untuk itu tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan nanti kepada Syekh Mahmud Sulaiman untuk memberikan ceramah menceritakan bagaimana kondisi Palestina dan Allah Akbar. Jadi kondisi apa adanya di sana kita saksikan. Mungkin kalau yang tidak berkenan lihat nanti ditutup saja matanya. Tadi Syekh minta izin kalau ada video-video yang kurang berkenan nanti akan tidak disetel, tapi kalau bisa ya itu ya. Ini mari kita mulai untuk Syekh. Kami persilakan dan ini penerjemah. Karena ini saya sendiri tidak bisa menerjemahkan, mohon maaf. Yang bisa nanti dari Lazis Jawa Tengah. Wassalatu wassalamu ala rasulil alamin khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas terlaksananya kajian ini. Itu yang pertama. Kedua, terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di sini. Semoga ilmu yang didapat, kemudian apapun yang kita dapatkan di sini setelah kita pulang dari sini itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin. Kemudian mungkin nanti di awal-awal Syekh akan membahas tentang yang berkaitan dengan Ramadan dahulu. Kemudian disambung nanti terkait keadaan-keadaan apa yang terjadi di sana di Gaza. Tanpa berpanjang, tanpa banyak waktu, mungkin Syekh Khalid senang gitu, merasa senang karena bisa bersama kita semuanya di sini. Kemudian Syekh juga mendoakan kita supaya kita mungkin nanti bisa berkumpul di jannahnya nanti. Kemudian
Kemudian karena ini adalah bulan Ramadan, bulan yang mulia gitu ya, bulan yang mulia, adanya Syekh di Indonesia, adanya Syekh bersama kita itu merupakan hadiah yang luar biasa bagi Syekh. وأنقل لكم تحيات وشكر الشعب الفلسطيني في هذا الشعب العظيم. نشكركم على وقوفكم مع القضية الفلسطينية. مهما تكلمت ومهما شكرت لن أؤدي لكم حقكم، ولكن بإذن الله ستأخذون جزاءكم من الله تبارك وتعالى في جنات النعيم بإذن الله تبارك وتعالى. Syekh mengucapkan atas nama bangsa Palestina itu bersyukur, berterima kasih kepada kalian semua, kita semua sebagai bangsa Indonesia yang selalu peduli dengan isu kepalestinaan, dan Syekh mendoakan supaya kita semua mendapatkan sebaik-baik balasan sehingga kita dapat menuju ke jannahnya. Amin. قبل أن أبدأ أريد أن أذكر بفضيلة مجالس الذكر أو مجالس العلم. Sebelum kita memulai tentang kepalestinaan, Syekh akan mengisi tentang keutamaan majelis zikir, majelis yang membahas tentang ilmu. يقول النبي صلى الله عليه عليه وسلم وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه ثم يقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. فهذه هي فضيلة مجالس الذكر، مثل هذه المجالس الطيبة. فإن شاء الله مهما جلسنا، وكلنا قد يخطئ مهما جلسنا من مجالس السوء، فمجالس الذكر مثل هذه المجالس بإذن الله تبارك وتعالى تمحو تلك مجالس السوء وتبدل السيئات حسنات. Dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang kita melakukan atau berbuat yang kurang baik. Semisal kita hadir di majelis-majelis yang tidak membahas tentang ilmu atau majelis-majelis yang membahas tentang hal-hal yang tidak berguna. Dan semoga majelis kita pada malam hari ini akan menghapus semua kesalahan-kesalahan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Amin. في البداية سنتكلم عن فضل شهر رمضان. سأذكركم بفضائل شهر رمضان ليست كلها لكي لا نطيل عليكم، وأنا لم آتي هنا حتى أعلمكم وإنما لأتعلم منكم، فأنا فقط سأذكركم. Insya Allah Syekh sebelum memulai juga akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan, dan penyampaian Syekh di depan itu, ini kerendahan hati Syekh tadi bicara bahwa di sini Syekh tidak mengajarkan kalian, tapi Syekh itu belajar bersama kalian. نذكر بأن في شهر رمضان المبارك يفتح الله تبارك وتعالى أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النيران ويصفد فيها الشيطان، فبإذن الله أعمال الخير سهلة وتحصيل الأجر سهل بإذن الله تبارك وتعالى. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan, ditutupnya pintu neraka, kemudian dibelenggunya para setan. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. Sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu yang lain, kemudian Ramadan 1 ke Ramadan yang lain, insya Allah dosa kita akan diampuni selagi kita tidak berbuat dosa-dosa besar. هنالك قصة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر فقال آمين آمين آمين، فاستغرب الصحابة من هذا القول. فقال صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك. Jadi ada
hadis terkait datang Nabi kepada datang malaikat Jibril kepada Nabi, wahai Muhammad, merugilah orang-orang yang jika disebutkan nama Nabi Muhammad namun tidak bersalawat kepada engkau, kepada Nabi Muhammad. Maka maksudnya saya ini ketika disebutkan nama Nabi Muhammad hendaknya kita bersalawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik sallallahu alaihi wasallam. فقال له قل آمين فقال آمين ثم قال يا محمد خاب وخسر من أدرك أبويه ثم لم يدخل الجنة قل آمين قال آمين. Kemudian Jibril juga berkata bahwa rugilah orang-orang yang selagi sepanjang hidupnya kemudian masih mendapati kedua orang tuanya tidak berhasil, lalu anak itu tidak berhasil memasukkan kedua orang tuanya ke dalam jannah. ثم قال يا محمد خاب وخسر من أدرك رمضان ثم لم يغفر له قل آمين فقال آمين. Kemudian Jibril juga berkata, merugilah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan namun setelah Ramadan itu sudah selesai tidak diampuni dosa-dosanya. فتحصيل الثواب في رمضان بإذن الله تبارك وتعالى سهل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف دخلتم رمضان وخرجتم منه ثم لم يغفر لكم. يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi pun heran gitu. Bagaimana bisa ada datang Ramadan namun ketika Ramadan itu datang tidak menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga. Maka di sini saya menyampaikan bahwa untuk mendapatkan pahala di bulan ini itu sangat mudah sekali. ونضرب مثال كطالب دخل إلى الامتحان فوجد ورقة الأسئلة وبجانبها ورقة الإجابات ثم خرج من الامتحان ولم ينجح. كيف خرجت من الامتحان ولم تنجح؟ وكذلك كيف خرجت من رمضان ولم يغفر لك؟ Ketakjuban atau semacam Nabi itu heran dengan orang-orang yang tadi yang Ramadan tapi nggak melaksanakan amal perbuatan baik. Itu sebagaimana anak kecil atau anak yang sekolah itu diberikan kepadanya kertas ujian. Namun di sampingnya juga ada kertas jawaban. Namun anak itu nggak bisa lulus dari ujian itu. Itu permisalan kita di bulan Ramadan. فعلينا أن نستغل هذا الشهر الكريم بقراءة القرآن تفسيرا وتدبرا بصلة الأرحام بالصدقات وأبواب الخير كثيرة ولله الحمد. Maka hendaknya kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak baca Al-Quran, baik itu secara tafsir, kemudian juga untuk melakukan amal-amal perbuatan lainnya yang baik, semisal menyambung silaturahmi, sedekah dan sebagainya. فضائل رمضان كثيرة لكن لا أريد أن أطيل عليكم ولكن نذكر في أيضا شهر من بركات شهر رمضان لأنه كان شهر الجهاد. Syekh tidak ingin memperpanjang terkait tema fadilah Ramadan atau keutamaan Ramadan karena itu sudah banyak sekali. Namun Syekh ingin mengingatkan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan jihad. ففي رمضان كانت غزوة بدر وكذلك فتح مكة وكذلك المعركة القادسية وفي هذا العام توجد معركة ما زالت قائمة. هذا رمضان الثاني يمر على هذه المعركة ألا وهي معركة طوفان الأقصى. Karena secara sejarah bulan Ramadan itu terjadi banyak peperangan juga seperti perang Badar, kemudian perang Ma'rakah Maqdisiyah, kemudian adapun pada saat ini bulan Ramadan di sana sedang terjadi jihad juga yang terjadi di Palestina, yaitu apa yang kita kenal sebagai Tufanul Aqsa atau Badai Al-Aqsa yang sekarang dilancarkan oleh mujahidin di sana. في هذه المعركة قام بها المجاهدون حتى يفشلوا مخططات الكيان الصهيوني الخبيثة. ومن أهم هذه المخططات كانوا يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى. قام المجاهدون بهذه المعركة بسبب المخططات التي سيكون بها الكيان الصهيوني
ومن أهم هذه المخططات هدم المسجد الأقصى. Mujahidin ini melancarkan jihadnya karena Zionis ini sangat berusaha untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan meluluhlantakkannya. كمقارنة إسرائيل لديها الدعم المطلق من الغرب سلاح ومال وجنود. Karena banyak support daripada Barat itu berupa uang secara materi ataupun senjata yang diberikan kepada Israel ini. في المقابل أهل غزة محاصرون عددهم قليل لا يوجد من المال إلا القليل وكذلك القليل من السلاح ومع ذلك أرادوا أن يقفوا في الصف الأول دفاعا عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى. Meskipun ya tragisnya itu penduduk Palestina sekarang, meskipun mereka itu dengan sedikit hartanya, kemudian dengan sedikit supportnya, namun mereka menjadi orang-orang yang paling ada di saf depan untuk membela kemenangan di Palestina. المسجد الأقصى هذا وصية رسول الله فهو ليس مسؤولية العرب فقط وإنما المسلمون جميعا. Kenapa mereka demikian? Karena mereka demi untuk melaksanakan apa-apa yang diwasiatkan oleh Rasul, yakni menjaga Masjidil Aqsa. أرجو أن أذكر بأنه وصية رسول الله. Nah, wasiat. ومع ذلك مع هذا الدعم المطلق لإسرائيل من الغرب إلا أن هذا الكيان الجبان لا يقوى على مواجهة المجاهدين وجها لوجه رجل لرجل وإنما يذهب لقتل الأطفال والنساء وكبار السن. Dan orang-orang Israel ini mereka pengecut, mereka gak berani untuk bertemu face to face dengan mujahidin satu lawan satu dan dengan peperangan yang adil gitu. Mereka malahan membunuh para anak kecil dan wanita-wanita. قرابة 80% من بناء غزة هدم نصف عن وجه الأرض. Dan lebih dari 80% bangunan-bangunan yang ada sekarang di Gaza itu dihancurkan. أكثر من 50% أكثر من 50,000 شهيد. Lebih dari 50.000 syahid. منهم 18,000 طفل. Di antara mereka adalah 18.000 merupakan anak-anak. 12 امرأة 12,000 امرأة. 12.000-nya adalah para wanita. أكثر من 100,000 جريح. أكثر من 100,000. Lebih dari 100.000 orang-orang yang terkena dampaknya sehingga dia luka-luka mereka. فوق هذا التعداد يوجد أكثر من 11,000 مفقود لا ندري أين هم، هل هم تحت البنيان، هل هم ماتوا، هل هم على قيد الحياة، هل هم أسرى، لا نعلم. Lebih dari 11.000 itu menjadi orang-orang yang hilang gitu. Baik itu hilang di jalanan, nggak punya rumah, kemudian ada juga orang-orang yang berada di reruntuhan, nggak tahu itu siapa gitu. الكثير والكثير من الأطفال والنساء وكبار السن أسرى في سجون الاحتلال، فهذا الاحتلال ليس لديه أي أخلاق. Banyak juga penjara-penjara yang ada di Palestina itu mereka adalah anak-anak kecil dan orang-orang tua renta, yang mana mereka orang-orang Israel itu bisa dibilang itu adalah sesuatu yang gak punya akhlak. وكما قلت كما أنهم ليس لديهم أخلاق فإنهم لا يسمحون لنا أن نأخذ الشهداء من الطرقات حتى وصل بنا الحال أن نرى الكلاب والقطط تأكل جثث الشهداء. Sampai-sampai mayat-mayat yang ada di Palestina itu ada yang dimakan, mohon maaf, anjing. والآن في فلسطين الأجواء هنالك باردة خاصة في الليل
تصل درجة الحرارة إلى -1 و-2 و-3. فالآن هنالك من الأطفال الرضع على العدد الكبير يموتون بسبب البرد، لا يوجد هنالك بيت أو مأوى أو تدفئة فيموتون بسبب البرد. Banyak juga korban dari anak-anak kecil, sebagaimana yang kita tahu di sana ada musim dingin, di sana ada banyak juga anak-anak kecil yang meninggal disebabkan karena mereka nggak punya rumah, gitu, nggak punya tempat hunian yang layak. Akhirnya mereka meninggal disebabkan oleh dingin yang luar biasa di sana. يدعون بأنهم يقاتلون المجاهدين ولكنهم للأسف يتوجهون إلى المدنيين، يقتلون الأطفال والنساء وكبار السن. Mereka mendaku bahwa perbuatan mereka yang demikian untuk melawan atau membunuh para mujahidin, padahal mereka hakikatnya dalam perbuatan tersebut hanyalah membunuh para anak-anak, kemudian para wanita, kemudian para orang tua rentan. المجاهدون لهم أنفاق تحت الأرض، لكنهم يخافون أن يواجهوا المجاهدين، يرونهم كالأشباح، لذلك يتوجهون إلى المدنيين. Mereka, padahal mujahidin itu tempatnya itu di terowongan-terowongan di bawah. Syekh ini menyampaikan bahwa kalian adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka memberi, kemudian bangsa yang mulia. Maka Syekh ini menyampaikan terima kasih banyak kepada bangsa Indonesia ini. Apakah ada soal atau pertanyaan mungkin dari jamaah? Kalau memang demikian, silahkan sini Donald Trump datang gitu ke Palestina. Kita akan siap melawan untuk mempertahankan Islam dan Palestina. Ada soal lagi? Bangsa-bangsa sekitar Palestina terhadap Palestina yang sudah pura-pura itu gimana? Kepedulian bangsa-bangsa sekitar Palestina, Arab dan sebagainya itu, Suriah dan sebagainya gimana? Kepeduliannya terhadap Palestina. Kurang terdengar mungkin bisa. Ini kan sudah demikian kepedulian orang-orang bangsa sekitar negara Palestina seperti Arab Saudi, Yaman juga dan sebagainya terhadap Palestina itu bagaimana? لا أريد أن أتجاوز حدودي كشعوب نعم فقاد له كشعوب نعم لكن فقاد Syekh itu nggak mau membicarakan tentang apa yang mungkin nanti yang hanya ingin Syekh sampaikan, cuma Syekh menyampaikan bahwa sebagai bangsa itu mereka peduli, sebagai orang-orang penduduk di sana, sebagai bangsa Arab itu peduli, cuma yang nggak peduli adalah pemerintahnya. Ada soal lagi? Kalian karena berkumpul di sini أعتذر dan mohon maaf jika ada salahnya.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya kembalikan kepada MC. Infak pada malam hari ini seluruhnya akan pada malam hari donasikan atau diinfakkan untuk membangun kembali Palestina, khusus untuk malam ini di Masjid At-Taqwa. Bagi yang akan menambah donasi kembali bisa menghubungi di Lazismu Blora, di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau menghubungi pada layar yang sudah ada berikan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.